Firman Tuhan kita terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, yang berbunyi, Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita pada minggu pagi ini adalah langit dan bumi yang baru, yang terambil dari Wahyu 21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ketika saat ini orang lagi berkecimpung dengan kekhawatiran tentang bagaimana mengatasi corona ini. Orang khawatir akan kematian, orang khawatir akan penyakit, kemudian nanti ketika ini berlangsung terus, bagaimana dengan kita punya masa depan, bagaimana dengan kematian, bagaimana dengan bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita adalah pemenang. Dan langit dan bumi yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dalam pembacaan kita di leksionari Anglikan pada hari ini, yang pertama itu terambil dari Yesaya 65 ayat yang ke-17 sampai 15 ini, mengingatkan kita tentang langit dan bumi yang baru. Di sana itu giran dan bersorak-sorai selamanya. Ketika hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka langit dan bumi yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan tidak ada lagi suara tangisan, dan tidak ada lagi suara erangan. Artinya tidak ada lagi penderitaan. Nah, Yohanes menuliskan ini. Dia mengatakan bahwa dan laut pun tidak ada lagi. Ini melambangkan ketakutan. Karena Yohanes ini, penulis kitab Wahyu, dia dibuang di Pulau Patmos. Sekeliling Pulau Patmos itu hanya laut, samudra. Sehingga kemanapun dia pergi, yang dilihat hanya laut. Di laut merupakan satu ketakutan. Dikatakan laut tidak ada lagi. Inilah satu ketakutan. Tidak akan ada lagi ketika kita hidup di langit dan bumi yang baru, di Yerusalem yang baru ini. Nah, Wahyu ini mengingatkan kita, ya, supaya kita tidak ada ketakutan lagi, karena ketika kita sudah meninggal nanti, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan hidup bersama-sama di tengah-tengah kita. Sehingga ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, di sana tidak ada lagi sedih. Dan tidak ada lagi suara tangisan. Semuanya tenang, bersukacita, hidup hanya untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Kemudian tidak ada lagi maut dan tidak lagi duka cita. Dalam kehidupan kita kan selalu duka cita dan sukacita itu selalu bersilih berganti. Tetap ketika hidup di Yerusalem yang baru, di bumi dan langit yang baru, maka duka cita itu sudah tidak ada.
Karena kita hidup hanya memuliakan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Di saat ini, nah ketika kita hidup, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sama, firman Tuhan katakan, di sorga sama seperti di bumi. Di bumi sama seperti di sorga. Artinya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Nah, firman Tuhan yang ayat yang kedua dikatakan, aku melihat kota kudus, Yerusalem baru turun dari sorga, Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengarkan suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan saat ini, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan hidup bersama-sama dengan kita saat ini di bumi ini. Dan ketika kita mati, Tuhan sudah hidup dengan kita bersama-sama dengan kita di surga kelak. Ayat kelima dikatakan, ia duduk di atas tahtanya dan ia berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Segala sesuatu yang baru. Kita hidup kehidupan yang baru, tubuh yang baru. Kita yang binasa ini, tubuh yang dapat binasa ini, digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Milih tubuh dengan hidup yang baru. Tubuh yang baru, semuanya serba baru, karena kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Ayat yang ke-6, firman-Nya lagi berkata kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sehingga kita hidup di surga kelak. Sesungguhnya rasa lapar dan haus itu tidak ada lagi. Karena semua sudah terpuaskan oleh air yang Tuhan berikan dari mata air kehidupan itu. Wah, sukacita luar biasa ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Langit dan bumi yang baru disediakan bagi kita. Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana tempat aku berada, kamu pun berada. Wah, ini berita yang sukacita yang luar biasa bagi kita. Maka hiduplah bersama-sama dengan Tuhan. Hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Jadikanlah Tuhan Yesus itu segala-galanya dalam hidupmu. Dalam segala apapun kamu lakukan, lakukanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-7 dari Wahyu 21 ini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadikan Allah, aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Berbicara tentang menang, seorang pemenang itu dia bertanding bukan saja dengan musuh yang akan dihadapi, tetapi yang paling utama, lawan yang paling berat yang harus dihadapi adalah dirinya sendiri. Seorang pemenang itu berjuang dengan dirinya sendiri yang pertama. Yaitu dia bagaimana dia bisa mengalahkan rasa capeknya, rasa malasnya, rasa bosannya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai pemenang ketika kita melawan diri kita sendiri, melawan keinginan kita sendiri, bagaimana kita menjalani hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus memilih firman Tuhan atau harus memilih dunia. Firman Tuhan mengajarkan, jadilah pemenang. Jadilah, kalahkanlah dunia ini dengan firman. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hiduplah hanya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita mampu menjadi pemenang. Kita mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri. Nah, lawan yang kedua yang harus kita kalahkan adalah iblis. Tetapi ketika kita mampu untuk mengalahkan diri kita sendiri oleh karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka otomatis iblis pun akan dikalahkan. Karena kita sudah hidup yang benar sudah firman Tuhan. Nah, ketika kita hidup itu, janganlah khawatir apapun juga. Firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 23, serahkanlah segala khawatir pada Tuhan. Ayat yang ke-31 katakan, jangan bertanya apa yang kau makan dan minum besok, karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Ayat yang ketiga dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu yang Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah. Hidup bersama-sama dengan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan perintahkan? Lakukan itu. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Sehingga ketika kita hidup lagi itu,
maka semuanya akan ditambahkan padamu ketika kita hidup di dunia ini. Dan ketika kita nanti akan dipanggil kelak, maka Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, marilah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tapi bukan cuma itu saja, kita harus lihat lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut ini ketika kita khawatir tentang hidup ini, kita takut menjalani hidup ini, kita ragu akan hidup ini, karena kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita tidak layak. Tetapi ketika kita hidup, kita tahu bahwa kita hidup dengan Tuhan, maka kita khawatir sesungguhnya tidak ada, karena kita segala satu Tuhan yang sudah tahu atas kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan, Amsal 16 dan ke-8 katakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Meskipun itu kita harus jalani dengan duka cita sekalipun, Tuhan sudah tahu segala-galanya. Dan Tuhan sudah tahu itu yang terbaik bagi kita untuk kita jalani. Jadi ketika kita hidup dalam penakut, maka kita tidak layak masuk ke bumi Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Orang-orang tidak percaya. Ketika kita ragu, maka kita tidak percaya, kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerjaan itu. Orang yang keji, ketika kita punya pemikiran yang jahat, ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, kita tidak layak untuk masuk. Orang-orang pembunuh. Pembunuh itu bukan hanya kita membunuh orang saja. Ketika kita membunuh karakter orang juga itu sebagai pembunuh. Ketika kita mau hal-hal yang membunuh orang lain, membuat orang lain tidak dapat berkembang dan sebagainya, ini kita tidak layak. Yang lebih parah lagi ketika kita melakukan pembunuhan yang realnya, yang aslinya. Ini kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerjaan surga. Tukang-tukang sihir, saudaraku, ketika saudara masih punya ada hal-hal yang sepertinya kita mengagungkan itu sekali, ini kita seperti tukang sihir. Kita masih mengandalkan kekuatan lain. Nah, ketika kita mengandalkan kekuatan lain, kita tidak layak. Orang-orang penyembah berhala, kita tidak layak. Semua pendusta, hiduplah jujur. Lebih baik kita dimarah karena kita jujur, daripada kita dipuji karena kita bohong. Hiduplah dengan jujur. Karena kalau kita tidak jujur, firman Tuhan katakan, semua pendusta, mereka tidak akan mendapat bagian. Tapi mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Marilah firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, supaya biarlah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu hanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadilah seorang pemenang untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan. Untuk hidup hanya sesuai dengan firman Tuhan. Mengatasi segala problem-problem ini, hanya firman Tuhanlah jawaban atas seluruh hidup kita. Hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita dengan penuh sukacita menyambut bumi yang baru dan langit yang baru bersama-sama dengan Kristus. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman ini kembali mengingatkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sertai jemaat-Mu dalam segala problem hidup mereka, sertai dengan segala apapun yang mereka pergumulkan dan mereka doakan, bila Tuhan jawab yang terbaik bagi hidup mereka. Dan kami serahkan seluruh hidup mereka untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Pakai mereka menjadi luar biasa Tuhan. Penuhi segala keperluan hidup mereka. Jawab segala doa-doa mereka. Yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami naikkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan hari ini, hari Minggu yang sukacita ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pemerintah kami, berkati pengawal-pengawal bangsa kami, berkati gereja-gereja kami yang memberitakan Engkau yang tersalib bagi Indonesia ini Tuhan. Biarlah melalui pelayanan mereka, nama Tuhan boleh puji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.